Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menghantarkan kita di majlis yang mulia, yaitu salat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan duduk bersama dalam majlis zikrullah dan majlis ta'lim, yaitu kita mendengarkan pembacaan hadis-hadis dari Rasulullah SAW berkait dengan fadilatul amal. Dan insya Allah barang siapa yang duduk dalam majlis ta'lim, maka Allah Ta'ala akan memberikan banyak keutamaan. Yang pertama yaitu khafatsumul malaikah, maka sungguhnya malaikat akan mengerumuni kita atas izin Allah Ta'ala. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua akan dicurahkan, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan rahmat Allah Ta'ala kita akan masuk surganya Allah Ta'ala, bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa nazzalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan sakinah atau ketenangan hati di dalam diri kita. Kemudian yang keempat ya, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan, membangga-banggakan nama kita di hadapan majelisnya para malaikat. Maka mari kita niatkan untuk setelah sholat ini, luangkan waktu walaupun hanya 1 atau 2 menit untuk bersama kita duduk dalam majelis taklim untuk mendapatkan keistimewaan itu. Masih berada di hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ana Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bis sadaqati fa innal balaa la yatakhattaha, rawahu Razin kadzabi Mishkat. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah bersedekah, sesungguhnya musibah tidak dapat melintasi sedekah. Hadis riwayat Razin dalam kitab Mishkat. Kita lanjutkan penjelasannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang induk dari seluruh amalan, tiang bagi setiap amalan dan ketinggiannya? Induk bagi setiap amalan adalah Islam, karena amalan apapun tidak akan dikabulkan, tidak akan diterima oleh Allah tanpa berislam. Tiang dari setiap amalan adalah sholat. Tanpa tiang, sebuah rumah akan sulit berdiri dengan tegak. Demikian pula tanpa sholat, Islam sulit untuk hidup, karena sholat adalah tiangnya agama. Dan ketinggiannya dalam amalan adalah jihad. Dengan jihad, Islam akan tinggi dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan tentang akar dari semua itu, yang di atasnya berdiri seluruh dasarnya? Rasulullah SAW memegang lisannya yang diberkahi dan bersabda, jagalah ini. Mu'az radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah kita dimintai pertanggungjawaban atas ucapan-ucapan kita? Rasulullah SAW menjawab, semoga ibumu menangisimu wahai Mu'az. Adakah sesuatu selain lidah yang membawa manusia ke dalam api neraka dengan muka yang terbalik ke bawah? Semoga ibumu menangisimu adalah sebuah ungkapan yang sering digunakan oleh orang Arab sebagai peringatan untuk mengingatkan sesuatu. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa lisan yang selalu kita pakai bagaikan gunting yang memangkas. Semua amalan akan ditimbang sehingga akan diketahui bahwa ucapan yang sia-sia dan yang dilarang oleh syariat dapat menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis lain bahwa orang yang mengucapkan kalimat yang diridai oleh Allah, bahkan yang mengucapkannya terkadang tidak menganggapnya sebagai begitu penting, tetapi karena ucapan tersebut Allah SWT akan meninggikan derajatnya di surga. Sebaliknya ada orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah dan ia menganggap bahwa ucapannya itu remeh, tapi akibat ucapan tersebut ia dicampakkan dalam api neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia dicampakkan hingga jauh ke dalam neraka, seperti jauhnya antara timur dan barat.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga dua hal, yakni ia tidak akan menggunakan keduanya untuk perbuatan yang dilarang, yang letaknya di antara bibir, yaitu lisan, dan di antara dua kaki, yaitu kemaluan, maka aku menjamin surga baginya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan oleh dua hal tersebut. Sebuah hadis menyatakan bahwa apabila seorang mengucapkan suatu ucapan dengan tujuan agar orang lain tertawa, maka ia akan dicampakkan ke dalam neraka sejauh antara bumi dan langit. Sufyan As-Saqafi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang paling engkau takutkan atas umatmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil memegang lisannya, ini yang paling aku takutkan. Diambil dalam kitab Mishkan. Selain hadis-hadis di atas, masih banyak riwayat dengan judul yang berbeda yang membahas tentang hal ini. Seharusnya seorang menjaga lisannya dengan baik. Sesungguhnya manusia harus mengingat bahwa setiap perkataan yang keluar dari lisannya, walaupun tidak bermanfaat, paling tidak harus berhati-hati agar tidak mendatangkan madarat apapun. Seorang imam hadis dan fikih termasyhur, Sufyan As-Tsauri rahmatullahi alaihi berkata, saya telah melakukan suatu dosa yang mengakibatkan saya tidak dapat salat tahajud selama 5 bulan. Seseorang bertanya, dosa apakah yang telah engkau lakukan? Ia berkata, ketika ada seorang yang menangis, saya berkata dalam hati bahwa ia adalah ahli riya. Diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Betapa buruknya akibat dari bicara sia-sia di dalam hati ini. Sedangkan kita sering mengucapkan kata-kata yang lebih keras dengan lisan kita mengenai orang lain, dan kita sering berkata tanpa alasan. Apabila ada perselisihan antara kita dengan mereka, biasanya kita akan menuduh yang bukan-bukan, serta tidak ragu-ragu untuk mencacinya. Kebaikan orang lain kita anggap sebagai suatu aib, dan keburukannya kita anggap sangat besar bagaikan gunung. Demikian untuk penjelasan akhir dari apa yang kita dengarkan, menguatkan dari hadis tentang pentingnya kita senantiasa bersedekah, karena bersedekah ini akan menghancurkan 70 bala dan bencana. Bersedekah akan menghancurkan 70 musibah dan akan mendapatkan satu kekuatan kita di dalam mendapatkan ridha Allah Ta'ala, yaitu harta kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan juga harta kita akan memberikan kemanfaatan lebih. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda bahwa sungguhnya manusia ini akan dihisab oleh Allah Ta'ala karena dua hal, yaitu lisan dan kemaluan. Karena dua hal inilah yang menyebabkan manusia kebanyakan terjerumus dalam api neraka. Maka dengan bersedekah, maka mari kita tingkatkan untuk menjaga semua ini agar mampu kita bersama mengendalikan atas izin Allah, yaitu lisan kita dan kemaluan kita, sehingga kita akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita niatkan untuk hari-hari kita tingkatkan sedekah kita, untuk hari-hari kita tingkatkan amal infak kita, karena sungguhnya inilah jalan untuk menyelamatkan harta kita. Bahkan dalam satu riwayat hadis yang lain, infak ini akan Allah berikan, ditampakkan pahalanya ini sebelum manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10 telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa sungguhnya ketika orang yang meninggal, maka ia minta kepada Allah agar dikembalikan walaupun hanya sedetik saja untuk berinfak sebanyak-banyaknya. Karena setelah masuk alam kubur, tahu betapa hebatnya pahala infak untuk agama Allah Ta'ala. Maka mari kita niatkan sebelum maut datang menjemput kita, mari kita berikan yang terbaik untuk Allah dan untuk agama ini, sehingga Allah Ta'ala akan ridha kepada kita. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tetap bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.